Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farul Askamil Tafi dengan NIM 23012160494 dari offering A2A. Di sini izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Visual in Learning Design yang ditulis oleh Royce Kimmons dan Spencer Yamada. Sebelumnya, buku ini membahas tentang desain pembelajaran visual untuk mengetahui apa yang ada di dalam pembelajaran visual. Alasan saya memilih buku ini adalah karena ketertarikan saya mengenai dunia pembelajaran dan tentunya saya ingin mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran tersebut. Buku ini juga memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, desain pembelajaran visual. Dalam desain pembelajaran visual ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu desain grafik. Proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, atau ilustrasi. Kemudian ada desain UX. Profesi yang bertugas untuk memastikan sebuah aplikasi berjalan dengan logika yang jelas dan relevan. Kemudian ada desain instruksional. Suatu proses yang terdiri dari sejumlah subproses, mulai dari perumusan, tujuan, sampai evaluasi. Selanjutnya ada prinsip penerapan ide pembelajaran visual. Objek dapat dianggap indah karena menimbulkan reaksi positif pada lebih banyak orang dari waktu ke waktu. Kemudian, desainer harus berupaya membuat produk yang indah sebagai sarana untuk mengundang interaksi berkelanjutan dan menyenangkan. Desainer perlu memberikan permainan kepada pembelajar agar menyenangkan. Kemudian ada komponen dasar desain grafis sebagai panduan desain visual. Pada komponen ini terdapat beberapa komponen yang akan saya bahas. Yang pertama adalah font. Font atau jenis huruf yang dipilih untuk teks patut dipertimbangkan dengan cermat karena dapat mempengaruhi keterbacaan. Kemudian ada warna. Warna ini juga mengandung pesan dan emosi dapat dipengaruhi oleh pemilihan warna. Selanjutnya ada elemen. Elemen ini terkait dengan konsistensi dari halaman ke halaman untuk membantu mengarahkan pelajar ke tempat menemukan konten. Icon dan simbol. Saat menggunakan icon dan simbol, penting untuk memastikan bahwa icon dan simbol tersebut mudah dipahami dan dapat dibaca. Kemudian ada tema. Sebuah tema mengordinasi organisasi dan semua elemen grafis menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang terakhir tentunya menarik. Pada kenyataannya banyak individual kreatif yang berusaha keras untuk membuat hal-hal yang mereka suka secara pribadi. Ada beberapa contoh penerapan buku ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik. Ketika siswa diajak untuk melihat gambar atau video, mereka akan lebih cenderung tertarik merasa terlibat dalam pembelajaran. Hal ini membuat pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Dengan menggunakan gambar dan video, konsep atau topik yang kompleks dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, media visual ini juga dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual. Yang ketiga, memperkuat daya ingat siswa. Penelitian telah menunjukkan bahwa siswa lebih mudah mengingat informasi yang diberikan melalui gambar atau video. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat diberi kesempatan untuk memainkan video dan menonton presentasi atau bahkan membuat presentasi mereka sendiri. Hal ini akan membuat siswa merasa lebih terlibat dan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, membantu guru dalam mengajarkan materi pelajaran. Guru dapat memanfaatkan media visual untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, media visual dapat juga membantu guru dalam memotivasi siswa dan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Kesimpulan dari buku ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi membaca untuk memahami dan menerapkan pembelajaran visual yang efektif dalam pembelajaran. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari buku ini, pembaca dapat membangun suatu pembelajaran agar lebih menarik dan tidak cepat bosan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.